Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Berjumpa kembali dalam program Voice of Victory, program saat teduh pagi. Pagi hari ini kita akan belajar sama-sama untuk memuji, menyembah Tuhan, serta belajar firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Hidupku tanpamu tak terkira, kasih-Mu padaku dan mulutku selalu menyembah-Mu. Gunung bersorai, laut bergelora, lutut bertelut, lidah pun mengaku, dan hidupku selalu menyembah-Mu. How I love You, how I love You, how I love You. Hanya Kau, Yesus. Tak terbayang hidupku tanpamu, tak terkira, kasih-Mu padaku dan mulutku selalu menyembah-Mu.
Firman Tuhan kita pada pagi hari ini saya ambil dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Firman ini mengajarkan kita tentang kesempatan kedua. Bagaimana kita sebagai orang percaya dengan kasih karunia Tuhan memberikan kita kesempatan kedua untuk kita bisa mengalami yang namanya pertobatan, bisa mengalami yang namanya perubahan karakter. Nah, kita akan belajar dari perumpamaan ini. Di sana ada yang namanya di sana ada pohon ara. Di Lukas yang di ayat yang ke-6 ada pohon ara yang tumbuh di tengah-tengah kebun anggur. Nah, ini berbicara tentang apa? Pohon ara itu seringkali menjadi lambang orang Israel, tetapi juga dalam konteks kita saat ini menjadi lambang kita sebagai umat Kristus, sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Di sana dibilang pohon anggur itu di sana dibilang pohon ara itu tumbuh di kebun anggur. Artinya pohon ara ini tidak sengaja ada di sana, tetapi dengan sengaja ditaruh di sana, di tengah-tengah pohon anggur. Berarti pohon ara ini dirawat. Pohon ara ini semua yang dibutuhkan oleh pohon itu tercukupi. Kenapa? Karena ada di tengah-tengah pohon anggur. Nah, di sini kita bertanya bahwa kenapa pohon ara ini di tengah-tengah tanah yang baik itu tidak menghasilkan buah? Apakah salah tempatnya? Apakah salah tanahnya? Atau apa? Nah, hari ini kita akan belajar. Ada istilah dalam dunia pertanian, yaitu all leaves no fruit. Artinya semua itu daun, tetapi tanpa buah. Jadi kita lihat ada pohon yang rimbun sekali, tetapi ketika kita datang lebih dekat, kita tidak menemukan ada buah di sana. Di sini yang harus diperbaiki, yang harus kita lihat bahwa ternyata di tengah semua hal yang baik yang dikelilingi oleh pohon ara ini, itu yang harus diperhatikan adalah akarnya. Kita akan belajar sedikit tentang ilmu pertanian. Dalam ilmu pertanian ada istilah yang namanya fase vegetatif, di mana tumbuhan atau tanaman itu mendapatkan semua yang baik, nutrisi yang baik, tanah yang baik, sehingga membuat pohon ini masuk namanya fase vegetatif, di mana dia akan memperbesar tajuknya, dia juga akan membuat daunnya bertumbuh semakin rimbun. Tapi tanaman tidak berhenti sampai di fase vegetatif saja. Nah, kita belajar bahwa ternyata berada di lingkungan yang baik, berada dalam komunitas yang baik, atau kita datang gereja setiap minggu, itu tidak menentukan bahwa kita punya hubungan yang dalam bersama Tuhan. Yang kita fokuskan adalah atribut rohaninya, daun yang lebat. Tetapi ketika orang datang dalam kehidupan kita, mereka tidak menemukan buahnya di sana. Ini mengharuskan kita untuk memiliki hubungan yang lebih dalam lagi bersama Tuhan. Kita lebih berakar lagi. Nah, dalam dunia tanaman atau tumbuhan itu harus diberikan yang namanya stres ringan, di mana akan ada musim kemarau, musim kering. Penyediaan air tuh tidak begitu banyak untuk tanaman tersebut, sehingga akan memberi sinyal tanaman itu punya mekanisme pertahanan, sehingga
ketika air yang dirasanya tidak cukup untuk dia bertumbuh, dia akan diberikan sinyal supaya akarnya tuh masuk lebih dalam lagi. Ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang kita umat Tuhan, kita tidak bisa berhenti hanya di atribut rohani kita saja, tapi kita harus fokus dengan hubungan kita dengan Tuhan. Harus fokus dengan akar hubungan yang lebih dalam lagi, hubungan yang tidak terlihat. Ya, hubungan kita merenungkan firman Tuhan, kita membangun saat teduh bersama Tuhan, itu tidak dilihat orang gitu. Dan stres ringan ini juga berbicara tentang ada musim yang memang Tuhan sengaja biarkan ada dalam kehidupan kita, izinkan ada dalam kehidupan kita, untuk kita itu bisa membangun hubungan yang lebih dalam lagi bersama Tuhan. Entah itu kita kehilangan, entah itu proses kehidupan yang sulit, masalah-masalah kehidupan yang sulit dalam kehidupan kita, itu harusnya ketika kita punya mekanisme itu, kita semakin harus mencari lagi lebih dalam hubungan dengan Tuhan. Sehingga kita masuk ke fase yang berikutnya, yaitu fase generatif. Fase generatif, di mana melalui stres ringan yang tadi diberikan, musim kemarau atau pemangkasan secara sengaja, itu membuat tanaman tuh masuk di fase, yaitu fase generatif, atau di mana fase menghasilkan buah. Karena pohon menyadari bahwa, wah, kalau misalnya ini terjadi, penyediaan air yang mungkin semakin berkurang ini berlangsung terus, dia akan mati. Makanya sinyal itu memberikan supaya tanaman itu bisa mengakar lebih dalam, mencari sumber air lebih dalam lagi di bawah tanah, supaya dia tuh bisa menghasilkan buah. Demikian kehidupan kita. Jadi kita melihat bahwa setiap proses dalam kehidupan kita harus dengan perspektif bahwa ketika ada struggle, ada kesulitan, ada musim yang mungkin tidak enak, tidak nyaman dalam kehidupan kita, itu adalah proses Tuhan untuk membuat karakter kita semakin diubahkan, karakter kita semakin dikuatkan, iman kita semakin dikuatkan untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Baik, nah di Lukas 13 ayat 9, di sana ada intervensi dari pengurus kebun agar pohon itu tidak ditebang. Ini berbicara tentang pengurus kebun itu adalah pribadi Yesus itu sendiri, di mana dia menjadi mediator untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, memperbaiki hubungan dengan Bapa. Seperti yang Tuhan bilang bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa tanpa melalui Tuhan, tanpa melalui Yesus. Demikian cerita ini menggambarkan bahwa Tuhan Yesus itu memperdamaikan hubungan kita dengan Tuhan. Ada kasih karunia di sana, ada anugerah yang diberikan kepada kita sehingga kita sadar bahwa kesempatan yang diberikan buat kita untuk kita tuh bisa berubah, untuk kita tuh bisa menghasilkan buah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk kita berdoa, mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat anugerah pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh terima pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami boleh merespon firman ini, sehingga kami boleh diubahkan kehidupan kami, karakter kami, setiap proses yang kami alami saat-saat ini, kami punya perspektif yang benar bahwa kami tahu ketika ini diizinkan tidak melebihi kekuatan kami Tuhan. Tapi cara Tuhan untuk membuat kami semakin hari, hubungan kami semakin dalam bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Mengucap syukur buat pagi hari ini, hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh menghasilkan buah yang manis hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga orang yang melihat kehidupan kami
menerima, bahkan mau masuk dalam kerajaan sorga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ke dalam tangan-Mu kami telah berani mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.